Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke part 2 di minggu kedua, yaitu tadi kan ada alat ukur dasar ya. Jadi kalau yang ini adalah alat ukur turunan. Jadi yang pertama itu alat ukur khas. Jadi dia digunakan untuk mengukur tingkat kekasaran gitu. Jadi kira-kira toleransi kekasarannya suatu barang gimana gitu. Kemarin yang pernah saya bahas ya waktu di pertemuan sebelumnya ketika mendeskripsikan kira-kira kalau lewat gambar itu ini kasar atau halus ya. Untuk yang kasar kira-kira ciri khasnya gimana ya? Untuk yang halus kira-kira ciri khasnya gimana ya? Nah, jadi ada alat ukur yang spesifik itu salah satunya adalah untuk mengukur tingkat kekasaran suatu benda. Kemudian selanjutnya ada alat ukur koordinat. Jadi koordinat itu jadi dia lebih ke X, Y, sama Z. Jadi kita bisa melihat kira-kira si bendanya itu posisinya di koordinat berapa. Untuk garis X itu berapa, Y itu berapa, untuk Z-nya berapa. Jadi lebih ke ini, 3 dimensi ini pengukuran. Selanjutnya ada, nah ini klasifikasi proses pengukuran. Yang pertama adalah proses pengukuran langsung. Ada proses pengukuran tidak langsung, proses pemeriksaan toleransi, proses pembandingan dengan bentuk acuan, proses pengukuran geometri khusus, dan proses pengukuran dengan mesin ukur koordinat. Nah, kalau pengukuran langsung, itu kita bisa melihat, ini kan ada gambar nih. Ini ada gambar bahwa bisa pakai mikrometer, ini pakai alat mikrometer, dia bisa ketahuan. Dia bisa ketahuan kira-kira ini berapa mili, ini berapa senti. Nah, kalau ini pemeriksaan dengan kaliber. Nah, ini bisa dicek nih. Kira-kira ini ada alat nih. Ini ada, misalnya ada benda, kira-kira toleransinya adalah benda yang memiliki diameter sekian ini. Nah, kira-kira benda yang kita buat, benda kerja yang kita buat itu apakah sesuai standar atau enggak gitu. Kita bisa ditancapkan ke sini. Kalau dia bisa masuk, pas, oke, berarti pas. Nah, kalau misalnya dia nggak masuk, ya nggak bisa masuk ini. Benda kerjanya kita itu tidak masuk ke lingkaran ini, otomatis kita harus mengurangi massa dari benda kerja kita. Nah, kemudian ada ini proses pengukuran geometri. Kalau geometri itu tingkat kekasarannya seperti apa. Kemudian ada proses pengukuran dengan mesin ukur koordinat itu. Jadi dia dilihat dulu koordinat. Mungkin nanti kalian belajar di semester atas ya, kalian belajar tentang proses manufaktur. Jadi untuk skalanya untuk panjang, lebar, sama tinggi itu kayak gimana gitu. Saya juga pakai mesin 3D printing gitu. Itu 3D printing itu bisa memetakan kira-kira untuk ukuran koordinat X, Y, sama Z itu seperti apa. Oke, jadi ini ada contoh alat ukur yang bisa diukur secara langsung ya. Ini bisa dilihat ada mistarnya, ada mistar atau penggaris ini. Saya kelihatan. Terus ini ada meteran. Meteran biasanya untuk mengukur lingkar perut ya, bisa kalau cewek-cewek ya kan. Kira-kira diameter diameter cewek. Diameter perut itu berapa? Biasanya cewek-cewek itu paling worry kalau masalah kalau misalnya diameternya itu makin panjang ya. Canda. Dan di sini ada mikrometer. Nih. Jadi di sini ada senti,
Di sini ada mili. Nah, di sini ada ini kalau nggak salah itu ini senti. Ini senti tapi lebih rapat gitu. Kalau ini mili ini. Ke apa sampai 2 digit di belakang koma itu ketelitiannya. Kalau saya nggak salah ingat ya. Kemudian alatnya seperti ini. Ini saya jujur belum pernah melihat alat ukur yang ada ininya. Ada ini apa? Ini kalau nggak salah ini lebih ke lebih ke diameter kalau yang ini tuh. Mungkin silakan kalau teman-teman tahu gitu ya, teman-teman tahu Bu ini apa gitu bendanya ya silakan mangga. Saya kasih saya kasih open diskusi untuk ini bendanya ini Shapley ini bendanya apa gitu. Ini ada Mister Isut ketinggian. Ini saya pernah lihat di lab teknik mesin. Di tempat saya kuliah dulu. Jadi dia bentuknya vertikal gitu. Dan dia bentuknya gede dia, 1 meter lebih dia. Ini. Nah, ini mikrometer. Ini untuk melihat berapa diameternya. Ada yang digital, ada yang manual. Ini pernah lihat di lab saya dulu, tapi di teknik mesin saya nggak tahu. Mungkin di teknik mesin di labnya itu. Nanti kalian belajar ini juga di proses manufaktur sih. Lebih ke alat-alat ukur gitu. Nah, ini alat ukur yang dia lebih melengkung dia. Dia melengkung. Biasanya kalau bisa lihat di sini kan ada busur dan di sini ada jarum penunjuknya. Jarum penunjuknya biasanya kalau ini digunakan untuk mengukur massa sih kalau ini. Gitu. Nah, kalau ini lebih ke penggaris. Jadi di sini ada 1 meter, terus biasanya di sini ada milimeternya. Nah, ini ada skala Nonius. Jadi biasanya digunakan untuk pengukuran pakai mikrometer sih. Mikrometer, jangka sorong. Nah, itu bisa digunakan itu. Nah, itu caranya baca itu adalah setting, rounding, sama interpolating. Nah, contohnya seperti ini. Ini. Nah, di sini kan biasanya kan nggak sesuai komanya ya. Sampai biasanya kalau di mana? Di jangka sorong itu kan ada misalnya di mana ya? Bentar. Kita lanjut lagi untuk baca Nonius. Jadi di sini ada ini ya. Untuk yang skala untuk jangka sorong ya ini kalau nggak salah ini. Itu pembacaan seperti ini. Di sini saya punya sebuah skala pengukuran jangka sorong itu seperti ini. Nah, di sini kan ada jawaban 3,45. Tiganya dilihat dari mana? Tiganya itu dilihat dari ini. Nih, jadi 0, 1, 2, 3. Nah, posisinya 0 ini ada di 3 mm. Nah, dalam 1 cm itu ada 1 cm itu 10 mm. Nah, kita lihat untuk yang di bawahnya ini kira-kira yang sejajar itu mana dengan atas sama bawah. Nah, ternyata 4.
4 masih. 4 ini lurus nih. Nah, kita lihat lagi setelah 4 ada nggak yang lurus? Oh, di sini nggak ada. Nah, yang memungkinkan itu adalah setelah 4 di sini ada 5. Ada 5, ini berarti ada 0,5. Jadi 3,45. Kita lanjutkan lagi ke sini. Di sini saya punya skala. Nih, jawabannya itu kan 3,52. Berarti ini 1, 2, 3, ya kan? Nah, setelah ini kan ada kosong nih. Nih. Itu setelah 3 itu kan atasnya 0 itu kan dia tidak lurus dengan garis yang di atas kan. Nah, kita lihat lagi. Untuk jaraknya itu yang paling lurus itu adalah di set. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, nah, ini ada yang lurus nih. Ada yang lurus berarti 5, 1, 2, 3, 4, 5, 52. 3,52 itu. Oke. Nah, ini juga dilihat yang sama. Dia sama antara atas sama bawah gitu. Nah, untuk skala mikrometer itu ada skala tetap, ada skala putar, ada garis indeks membaca skala tetap, ada garis indeks untuk pembacaan skala putar. Nah, seperti ini. Nah, ini pakai mikrometer. Jadi di sini nih, ini ya bentar. Sorry. Nih, di sini 6,53. 6 dilihat dari mana? 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ini kebanyakan ini. Ini kebanyakan, jadi di sini 5. Jadi setiap satu garis ini dia 1. Berarti berarti 6. Ya kan? 6. Di sini ada diputar. Ternyata oh ya, setelah 0 di sini segaris berarti 1, 2, 3. 6,53. Di sini juga ini 6,98. Ini saya skip dulu yang 6,98 ini. Saya cek dulu di benda aslinya. Itu. Oke. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Untuk yang video kedua kita sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.